isu energi, kita tidak bisa terlepas sama sekali dari isu ekonomi. Jadi kenapa? Karena energi kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan ekonomi kita sekarang, kemajuan ekonomi kita sekarang begitu cepat, volume ekonomi kita sekarang itu 300 kali dari volume ekonomi kita di tahun 1000. Jadi dalam 1000 tahun, ekonomi kita berlipat 300 kali. Dan ini tentu membutuhkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang juga besar, karena ada peningkatan sebesar 300 kali. Dalam situasi itu, dalam kecepatan pembangunan ekonomi ini, kita ternyata tidak memiliki kecepatan yang sama untuk mengantisipasi dampak sosial dan dampak ekonomi dari pembangunan ekonomi ini. Jadi kalau saya ibaratkan pembangunan ekonominya seperti road bike, yang kita bisa naik sepeda 200 km dalam 3 atau 4 jam, tapi antisipasi kita mengenai dampak sosial dan ekonomi itu seperti sepeda yang 10 km per jam. Jadi ada kesenjangan di sini. Dan kenapa terdapat gap dari kecepatan ini adalah karena cara kita membangun ekonomi kita menempatkan ekonomi sebagai lingkaran terbesar. Jadi lingkaran terbesarnya itu ekonomi. Kemudian kita gunakan aspek sosialnya, dan kita gunakan juga aspek lingkungannya. Jadi lingkaran terbesarnya ekonomi, kemudian baru lingkaran lebih kecilnya sosial, dan kemudian lingkaran lebih kecil lagi lingkungan. Sehingga tujuan terbesarnya ekonomi, dan kemudian kita mengorbankan aspek sosial dan lingkungan di dalam pembangunan kita. Ini yang terjadi, seperti juga kalau kita melihat beberapa statement dari pejabat kita yang menyampaikan pembangunan besar-besaran itu tidak apa-apa, mengorbankan lingkungan, mengeksploitasi sumber daya alam. Dan ini yang terjadi. Lahirlah apa yang dinamakan dengan developmentalisme dan ekstraktivisme. Jadi pembangunan hampir, pertumbuhan ekonomi hampir at all cost, almost at all cost, baik lingkungan maupun manusianya. Ada isu kesenjangan, ada isu kerusakan lingkungan. Lalu di mana sebetulnya kalau kita bicara batubara posisinya dalam konteks pembangunan ekonomi seperti ini? Konteks pembangunan yang mengorbankan sumber daya alam dan lingkungan. Saya dari kemarin sampai tadi pagi berpikir bagaimana sebetulnya relasinya. Lalu saya teringat istri saya ada di sini juga, selalu bersama-sama saya di sana, dan saya ketemu kata yang tepat antara batubara dan ekonomi lama, ya saya menyebutnya ekonomi lama tadi, adalah soulmate. Jadi mereka selalu bersama. Mereka soulmate, selalu bersama, batubara dan ekonomi lama ini. Pertama, soulmate-nya karena ekonomi lama ini selama ratusan tahun memerlukan dan menggunakan batubara, termasuk energi fosil yang lain, untuk pembangunan ekonomi. Di Indonesia misalnya, listrik yang kita gunakan sekarang, listrik yang kita gunakan di ruangan ini, 54%-nya berasal dari pltu batubara, yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang sangat panjang, yang sangat besar. Contohnya adalah banjir di Kalimantan Selatan. Awal tahun lalu, di Januari, kita akan 1 tahun ya nanti, bulan Januari nanti, itu terjadi banjir yang sangat besar. Kita bisa membayangkan bagaimana sepertiga wilayah Kalimantan Selatan itu digunakan untuk tambang batu bara. Dan itulah yang penyebab terbesar dari banjir di Kalsel, yang kerugiannya mencapai 1,3 triliun. Kita belum menghitung kerugian-kerugian lain yang tidak bisa dimonetisasi. Lalu kita juga bicara mengenai lubang tambang yang telah menelan puluhan jiwa dan juga menyebabkan pencemaran air, pencemaran sungai, merusak sektor pertanian di sekitar sana. Jadi kalau kita berada di Kalimantan Selatan, kalau kita merupakan warga yang terdampak, kita pasti akan menolak PLTU batubara. Lalu kemudian ongkos yang ketiga, karena kita bicara ongkos, jadi ketika tadi bagaimana pembangunan sekarang mengorbankan aspek sosial dan lingkungan, itu karena terpikirnya bahwa ini ongkos yang harus dibayar. Dan itu wajar. Nah ternyata ongkosnya sudah terlalu tinggi. Tadi ada lubang tambang, ada banjir di mana-mana yang kita menyebutnya bencana iklim atau bencana hidrometeorologi, untuk membedakannya dari bencana alam. Nah kita lihat di sini, bagaimana sih PLTU batubara berdampak kepada krisis iklim. Sangat besar emisinya, kita lihat di sini, PLTU existing yang ada saat ini, yang sudah berjalan, emisinya sama dengan
90 juta mobil per tahun. Kemudian dari PLTU batubara baru, emisinya yang PLTU batubara yang akan dibangun yang dalam rencana sampai 2030 itu emisinya sama dengan 40 juta mobil per tahun. Jadi akan ada emisi sama dengan 130 juta mobil per tahun pada tahun 2030, dan ini luar biasa besar. Perbandingannya dengan mobil yang ada di Indonesia sekarang, misalnya di Indonesia sekarang ada 21 juta mobil dari berbagai spek ya, dan ini berarti kira-kira hampir 7 kali dari emisinya, hampir 7 kali dari total mobil yang ada di Indonesia. Karena itu, ketika kita bicara mengenai dampak krisis iklim sebagai hasil dari PLTU batubara, emisi PLTU batubara ini, banyak hal sebetulnya. Dan kita semua akan terdampak, kita semua yang ada di sini. Jadi kita tidak bicara pengambil kebijakan, tidak bicara pengusaha, tidak bicara elit politik, tapi semua akan terdampak. Kita akan mengalami kekeringan, sektor pertanian akan terdampak dari peningkatan suhu dan kelembaban. Kita tahu 30 juta warga Indonesia bekerja di sektor pertanian atau terkait dengan sektor pertanian. Kita tahu 13-15% GDP ya, gross domestic product kita itu berasal dari sektor pertanian. Lalu kita juga akan mengalami peningkatan kenaikan permukaan air laut. Berdasarkan studi Greenpeace dan Kompas misalnya, air laut bisa sampai ke sini. Jadi di 2030 kita yang ada di sini bisa mungkin tidak di lantai ini karena kita naik sekali, tapi di bawah kita akan terkena oleh air laut, dan itu kerugiannya lebih dari 700 triliun hanya untuk Jakarta, sementara kita punya ratusan kota lain yang juga akan terendam di sekitar pesisir oleh kenaikan permukaan air laut. Jadi dampaknya begitu besar. Nah, ketika kita tahu ongkosnya begitu besar, ternyata masih ada mitos-mitos. Ini saya mencoba membahas 3 mitos mengenai batu bara yang masih sering disampaikan oleh pemerintah, masih sering disampaikan, dan kita melihat apakah mitos ini betul atau enggak. True or false. Mitos yang pertama, batu bara itu murah. Sumber energi termurah di Indonesia. Kita lihat, kenapa murah? Karena ternyata dari hasil studi Greenpeace, biaya operasi yang ada di PLTU batubara itu hanya mencakup sebetulnya 34% dari seluruh biaya real, the true cost of coal power plants. Yang 66% lagi adalah apa yang dinamakan dengan eksternalitas. Apa yang dinamakan dengan eksternalitas yang tidak termasuk dalam transaksi ekonomi, tapi harus kita bayar bersama sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga dunia. 66% dalam bentuk biaya kesehatan dan biaya krisis iklim. Sebenarnya sudah kita bayar. Kita lebih sering ke dokter, BPJS lebih sering membayar kita, petani mengalami gagal panen, itu sudah kita bayar dan akan semakin masif ke depannya. Jadi mitos pertama, batu bara itu bahan bakar murah dan termurah, itu false, salah. Kita lihat mitos yang kedua. Mitos yang kedua adalah ekonomi Indonesia memerlukan batu bara. Kita lihat juga, 17% komoditas ekspor Indonesia itu berasal dari batu bara. Itu betul. Tapi sebetulnya batu bara merupakan bagian dari apa yang dinamakan dengan resource curse, kutukan sumber daya alam. Jadi resource curse itu kira-kira seperti lotre. Jadi orang-orang yang menang lotre biasanya tidak menjadi kaya, dia malah menjadi malas dan kemudian akhirnya bangkrut. Itu istilah empirical, istilah studi empiris yang digunakan di dalam studi ekonomi. Nah, apa yang terjadi dengan batu bara sekarang? Indonesia tergantung dengan berbagai komoditas, batu bara salah satunya sejak tahun 2000. Dan apa yang terjadi sejak tahun 2000 Indonesia hingga sekarang mengalami apa yang dinamakan gejala deindustrialisasi dini. Jadi jika di tahun 2004 sektor industri manufaktur yang merupakan ciri kemajuan ekonomi itu berkontribusi 29% terhadap PDB atau GDP Indonesia, sekarang hanya 19%. Dan ini salah satu penyebabnya, indikasinya adalah tersedotnya alokasi sumber daya, dukungan kebijakan kepada sektor-sektor ekstraktif seperti industri batubara. Dan kemudian, jadi kalau kita bicara apakah betul industri batubara Indonesia mendukung perekonomian Indonesia, dalam jangka pendek sekarang ya, tapi dalam jangka menengah dan jangka panjang false. Jadi mitos yang kedua gugur. Nah, mari kita bicara mitos yang ketiga. Mitos yang ketiga adalah, karena kalau kita menghentikan batu bara, kita mau berhenti tergantung kepada batu bara, kita memerlukan energi bersih dan terbarukan. Kita memerlukan energi bersih dan terbarukan, dan mitosnya adalah energi bersih dan terbarukan mahal dan tidak reliable. Sekarang, dalam 1 dekade terakhir,
energi bersih dan terbarukan, biaya pembangkitannya sudah turun 90% dan akan semakin murah. Di banyak negara, di Amerika Serikat, di negara-negara Asia Tenggara yang lain, biaya pembangkitan energi bersih dan terbarukan sudah kompetitif dan lebih murah dari PLTU batubara. Di Indonesia masih sedikit lebih tinggi. Kenapa? Karena masih perlu dukungan pemerintah dan tadi ada resource curse. Kita berlimpah batubara. Energi bersih dan terbarukan kita tidak usah beli. Sekali kita punya, kita akan bisa menikmatinya dalam jangka panjang, tidak akan pernah habis, dan akan selalu ada. Jadi, saya kasih gambaran, energi bersih dan terbarukan dengan sumber daya terbesar adalah energi matahari. Energi matahari potensinya 200 gigawatt. Kita baru pakai 0,09 gigawatt. Tadi pagi saya hitung itu sama dengan 0,05%. Kecil sekali, 5 per 10.000. Jadi sangat kecil, dan ini menunjukkan kita mengabaikan potensi yang ada. PLTU batubara aja sekarang cuma dalam tanda kutip ya, cuma 28 gigawatt. Kita punya potensi yang sejauh ini masih kita abaikan. Jadi kalau kita bicara mitos yang ketiga bahwa energi bersih dan terbarukan mahal dan tidak reliable, maka jawabannya adalah false. Jadi kita menghadapi 3 mitos yang terbukti salah dan di sisi lain ongkos. Jadi momentum sekarang adalah ongkos dari energi bersih, ongkos dari PLTU batubara ini sudah terlalu mahal. Ongkos lingkungan dan ongkos sosialnya. Sehingga kita harus berhenti, dan apa yang bisa kita lakukan, karena kebijakan energi ini terkait erat dengan kebijakan pemerintah, kebijakan decarbonizing ini merupakan bagian dari trend big government untuk mengatasi masalah krisis iklim, maka yang perlu kita lakukan adalah aksi mendesak pemerintah untuk melakukan transisi energi yang tepat waktu dan adil. Tepat waktu, kita perlu menutup PLTU batubara sebelum 2040, kalau tidak ingin dampak-dampak krisis iklim yang tadi saya sampaikan, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, gagal panen itu terjadi. Itu yang harus kita lakukan. Aksi kepada pemerintah, dan kabar baiknya adalah setelah berbelas tahun kita melakukan kampanye bersama, pemerintah mulai berpikir untuk berubah. Tinggal tadi, bagaimana pembiayaannya, dan kita harus mendesak pemerintah untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam melakukan pembiayaan. Jadi itu yang aksi yang bisa kita lakukan. Penting bagi kita untuk tadi melakukan aksi, mendesak pemerintah dengan transisi energi, menutup PLTU batubara 2040, dan berpindah ke energi bersih dan terbarukan tepat waktu, tidak terlambat. Jadi saya kira saya akan mengakhiri pembicaraan saya, karena biasanya kalau saya sore masih di luar. Ini anak saya namanya Sisi, umurnya 8 tahun, second grade ya. Biasanya kalau saya di luar, dia sudah nunggu-nunggu di rumah kapan bapaknya pulang. Dan kenapa? Sebenarnya alasan lain kita harus melakukan transisi energi. Kenapa? Kita harus menghentikan ketergantungan kita terhadap PLTU batubara. Dan kenapa kita harus mengatasi krisis iklim tepat waktu? Tepat waktu ini menjadi kata kunci. Karena apa yang kita lakukan hari ini, kebijakan ekonomi, perilaku kita, jangan sampai mengambil kesejahteraan generasi mendatang, kesejahteraan Sisi, dan ratusan juta anak-anak lain di masa mendatang. Sisi dan anak-anak lain, ratusan juta anak lain, harus tetap bisa mendapatkan hak udara yang bersih, air bersih, kebahagiaan, untuk menulis puisi tentang alam misalnya, dan tentu untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi seperti kita semua. Terima kasih.